Halo sahabat belajar dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bertambah semangat belajarnya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pembelajaran Matematika kelas 6 SD, materi bangun ruang. Jangan di skip ya, soalnya nanti kamu akan mendapatkan materi lengkap, contoh soal, dan pembahasannya. Bersama saya, Yos Oktaviani, selamat menyaksikan. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, ada baiknya untuk kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. 1. Bangun prisma. Berikut adalah contoh bangun prisma. Di sini ada tenda pramuka dan paving. Tenda pramuka tersebut berbentuk bangun ruang prisma, sedangkan paving berbentuk prisma segi 6. Nah, gambar tenda pramuka tersebut merupakan contoh bentuk prisma segitiga. Tenda tersebut menyerupai prisma segitiga ketika diputar sebanyak 90 derajat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Nah, berikut bagian-bagian dari prisma. Jadi, prisma ini memiliki titik sudut, kemudian sisi alas dan sisi atas, kemudian ada sisi tegak, rusuk, sisi bawah, dan tinggi prisma. Selanjutnya, ini adalah gambar jaring-jaring prisma. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Perhatikan gambar di samping ini. Apakah nama bangun tersebut? Nah, bangun ini dinamakan dengan bangun prisma segi 6 karena alasnya berbentuk bangun datar segi 6. Berapakah jumlah titik sudutnya? Ayo sama-sama kita hitung berapa jumlah titik sudut yang ada pada prisma ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi titik sudut yang ada pada prisma segi 6 ini ada 12 titik sudut. Berapakah jumlah sisi tegaknya? Nah, coba kita hitung lagi sisi tegaknya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, jumlah sisi tegaknya ada 6. Apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Nah, setiap sisi tegak prisma segi 6 ini berbentuk bangun persegi panjang. Soal berikutnya, berapakah jumlah rusuknya? Nah, ayo kita hitung lagi jumlah rusuk yang ada pada prisma segi 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi pada bangun prisma segi 6 ini terdapat 18 rusuk. Sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama? Nah, bentuk bangun sisi alas dan atasnya adalah segi 6. Ya, bangun sisi alas dan sisi atasnya sama atau kongruen dan sejajar. Berapakah jumlah
seluruh sisi pada prisma tersebut. Sekarang coba kita hitung. Sisi alas 1, sisi atas 2. Kemudian untuk sisi tegak itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 8 sisi. Contoh soal selanjutnya, nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. Sisi tegak prisma selalu berbentuk persegi panjang. Ya, benar. Sisi alas dan atas prisma selalu berbeda. Salah. Sisi alas dan atas prisma itu selalu sama dan kongruen. Prisma mempunyai rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak. Ya, benar. Prisma segitiga mempunyai 12 titik sudut. Jawabannya salah. Prisma segitiga itu memiliki 6 titik sudut. Prisma segi empat mempunyai alas berbentuk trapesium sama kaki. Jawabannya salah, karena prisma segi empat alasnya tentu juga segi empat. Selanjutnya, sebutkan sifat-sifat bangun prisma yang berkaitan dengan bentuk sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Bangun prisma dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Kemudian, bangun prisma memiliki rusuk alas atau ruas garis pembatas pada sisi alas, rusuk atas atau ruas garis pembatas pada sisi atas, dan rusuk tegak atau garis potong sisi tegak. Rusuk-rusuk tegak prisma satu sama lain itu sejajar. Selanjutnya, bangun prisma memiliki titik sudut pada bidang alas dan bidang atas. Contoh soal berikutnya yaitu gambarlah sebuah prisma segi 5 beserta jaring-jaringnya. Nah, di sini ada contoh sebuah prisma segi 5 yang kemudian ketika kita buat jaring-jaringnya dia akan menjadi seperti ini. Selanjutnya, Udin akan membuat kerangka prisma segitiga. Kerangka tersebut terbuat dari kawat dengan panjang rusuk 10 cm. Semua rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak mempunyai panjang yang sama. Berapa sentimeter panjang kawat yang dibutuhkan Udin? Nah, banyak rusuk pada prisma segitiga itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Di sini seharusnya 9 ya. Ada 9 panjang kawat. Nah, kemudian panjang kawat yang dibutuhkan adalah 9 dikali 10 cm sama dengan 90 cm. Nah, yang kedua, bangun tabung. Perhatikan kaleng biskuit berikut. Nah, kaleng biskuit tersebut berbentuk tabung. Sekarang coba kita perhatikan gambar dari kaleng biskuit jika digambarkan sebagai tabung. Nah, di sini terdapat bagian-bagian tabung. Ada sisi atas, rusuk, sisi tegak atau selimut tabung, sisi alas, tinggi tabung, di sini ada diameter, dan jari-jari tabung. Jadi dapat disimpulkan bahwa tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Tabung dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh dua lingkaran yang sejajar dan satu persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, berikut ini contoh benda yang berbentuk tabung. Ada gelas mug dan kaleng cat.
Selanjutnya, perhatikan gambar jaring-jaring tabung berikut ini. Ini adalah sisi atasnya tadi, kemudian sisi tegak atau selimut tabung, ini tinggi tabung, dan yang ini adalah sisi alas tabung. Selanjutnya kita ke contoh soal dan pembahasannya. Untuk soal yang pertama, berapakah jumlah sisi pada tabung? Pada tabung jumlah sisinya ada 3, yaitu sisi atas, sisi alas, dan sisi tegak atau selimut tabung. 2. Apa sajakah bentuk bangun datar pada sisi tabung? Bentuk bangun datar pada sisi tabung itu terdapat lingkaran dan persegi panjang. Soal selanjutnya nomor 3, sebutkan 3 benda yang merupakan tabung tanpa tutup dan 3 benda yang merupakan tabung dengan tutup. Untuk benda tabung tanpa tutup, ada ember, baskom, dan dandan air tanpa tutup. Sedangkan benda tabung dengan tutup dapat kita contohkan drum, celengan berbentuk tabung, dan toples. Contoh soal berikutnya, lengkapi titik-titik di bawah ini. Di sini terdapat bangun tabung. Rusuk tabung itu ada 3, 1, 2, dan 3. Sisi pada tabung terdapat 3, dan bangun datar yang terdapat pada tabung ada lingkaran dan persegi panjang. Selanjutnya kita ke bangun limas. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat bangunan pura dan lampu LED. Nah, gambar tersebut merupakan gambar tempat ibadah umat Hindu yaitu pura, yang atapnya berbentuk bangun limas. Gambar satunya lagi yaitu lampu LED yang juga berbentuk limas dengan alas segi 6. Jadi, limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Selain itu, beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada satu titik puncak. Nah, ini adalah bagian-bagian dari limas. Jadi, limas itu memiliki titik sudut. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada rusuk dan ada sisi tegak. Kemudian ada sisi alasnya, dan terakhir ada tinggi limas. Tinggi limas ini yaitu garis tegak lurus dari titik sudut ke alas limas. Selanjutnya jaring-jaring limas. Ini adalah bentuk jaring-jaring limas. Ini sisi tegaknya tadi, dan ini adalah sisi alasnya. Nah, berikut ini bentuk-bentuk limas. Limas diberi nama berdasarkan bentuk segi N pada bidang alasnya. Apabila limas alasnya berbentuk segitiga, maka dinamakan dengan limas segitiga. Kemudian jika alasnya segi 4, maka limas tersebut diberi nama limas segi 4. Begitu pula selanjutnya apabila limas mempunyai alas segi 5, maka diberi nama limas segi 5. Dan untuk alasnya jika berbentuk segi 6, maka dinamakan limas segi 6. Kita lanjut ke contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Apakah nama bangun di samping? Nah, bangun ini adalah bangun limas segi 5 karena alasnya itu berbentuk segi 5. Berapakah banyak titik sudutnya? Nah, ayo coba sama-sama kita hitung berapa banyak titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 titik sudut. Berapakah banyak sisi tegaknya? Nah, sekarang coba kita lihat sisi tegaknya. 1, 2, 3,
4, 5. Jadi sisi tegak pada prisma ini ada 5. Nah, selanjutnya, apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Nah, bentuk bangun pada setiap sisi tegaknya itu adalah segitiga. Apakah bentuk bangun sisi alasnya? Nah, alasnya ini berbentuk bangun segi 5. Berapakah banyak rusuknya? Coba kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 rusuk. Dan berapakah banyak seluruh sisi pada limas di atas? Ada 6 sisi, yaitu 1 sisi alas dan 5 sisi tegak. Selanjutnya nomor 2, nyatakan benar atau salah pernyataan berikut. A. Sisi tegak 5 selalu berbentuk segitiga. Ya, benar. B. Sisi alas 5 selalu berbentuk segitiga. Salah. C. Limas mempunyai rusuk tegak dan rusuk yang tidak tegak. Ya, benar. Selanjutnya nomor 3, sebutkan sifat-sifat bangun limas berikut, seperti bentuk sisi, rusuk, dan titik sudutnya. Sisi limas terdiri dari sisi tegak dan sisi alas. Sisi tegak berbentuk segitiga dan sisi alas berbentuk segi N. Rusuk limas terdiri dari rusuk tegak dan rusuk pada alas. Kemudian, titik sudut pada limas terdiri dari 1 titik puncak dan N titik sudut pada alasnya. Selanjutnya, gambarlah sebuah limas segi 5 beserta jaring-jaringnya. Nah, di sini kita gambar limas segi 5 T A, B, C, D, E. Dan kemudian jika dibuat jaring-jaringnya, maka akan menjadi seperti ini. Contoh soal selanjutnya, Siti akan membuat kerangka limas segitiga. Kerangka ini dibuat dari kawat. Panjang rusuk tegaknya 15 cm dan rusuk tidak tegaknya 10 cm. Berapa centimeter panjang kawat yang dibutuhkan Siti? Jadi panjang kawat yang dibutuhkan Siti adalah 3 dikali 15 cm. Mengapa 3? Karena rusuk tegaknya ini rusuk tegaknya ini ada 3 buah rusuk tegak yang panjangnya 15 cm. Maka di sini kita buat 3 kali 15 cm. Dan kemudian rusuk tidak tegaknya atau rusuk yang ada pada alas juga terdapat 3. Maka 3 dikali 10 cm sama dengan 3 dikali 15, 45 cm, ditambah 3 kali 10, 30 cm, sama dengan 75 cm. Nah, selanjutnya kita ke bangun kerucut. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar topi caping atau topi petani. Topi caping atau topi petani tersebut berbentuk kerucut. Selain topi petani, topi ulang tahun juga berbentuk kerucut. Nah, ini dia gambar topi ulang tahun yang berbentuk kerucut. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Kerucut dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Nah, ini adalah bagian-bagian dari kerucut. Jadi, kerucut itu mempunyai bagian-bagian seperti titik puncak, kemudian rusuk, dan
sisi. Di sini ada sisi tegaknya atau biasa disebut dengan selimut kerucut. Nah, ada pun hal-hal yang berkaitan dengan kerucut, yaitu ada jari-jari, kemudian ada tinggi, ini adalah tinggi kerucut, dan garis pelukis, yang biasanya disimbolkan dengan huruf S. Selanjutnya, gambar jaring-jaring kerucut. Ini adalah sisi tegak atau selimut kerucut, dan ini sisi alasnya. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal dan pembahasan kerucut. Nomor 1, berapakah jumlah sisi pada kerucut? Pada kerucut itu terdapat dua sisi, yaitu sisi alas dan sisi tegak. Nomor 2, apakah bentuk bangun pada sisi alas kerucut? Jadi bentuk bangun pada sisi alas kerucut itu adalah lingkaran. Apakah kerucut mempunyai rusuk? Berikan penjelasannya. Ya, rusuk kerucut itu merupakan garis batas antara sisi alas dan sisi tegak atau selimut kerucut. Soal selanjutnya, apakah yang kamu ketahui tentang garis pelukis atau apotema pada kerucut? Jadi garis pelukis atau disimbolkan dengan huruf S, yakni garis-garis pada selimut bangun kerucut yang ditarik mulai dari titik puncak atau U, ini titik puncak atau U, sampai pada titik pusat lingkarannya. Selanjutnya, sebutkan contoh 3 benda yang berbentuk kerucut. Benda yang berbentuk kerucut itu ada topi petani atau caping, topi ulang tahun, ice cream cone, nasi tumpeng, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita ke bangun bola. Coba kita perhatikan gambar orang yang sedang bermain sepak bola begini. Dalam permainan sepak bola, benda yang diperlukan untuk bermain sepak bola itu adalah bola. Selain digunakan untuk bermain sepak bola, juga bermain basket, voli, dan kasti. Selain bola yang digunakan untuk bermain sepak bola, masih banyak benda-benda lain yang berbentuk bola. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bola adalah bangun ruang 3 dimensi. Bangun ini dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang jari-jari sama panjang. Jari-jari ini berpusat pada satu titik yang sama. Nah, ini adalah gambar dari bagian-bagian bola. Ini yang dinamakan dengan titik pusat, kemudian permukaan ini adalah sisi bola. Dan garis tengah pada bola ini dinamakan dengan diameter, dan setengah dari diameter ini dinamakan dengan jari-jari. Dan ini adalah gambar jaring-jaring bola. Nah, selanjutnya kita ke contoh soal dan pembahasannya. Nomor 1, berapakah banyaknya sisi pada bola? Nah, pada bola itu hanya terdapat satu sisi. Nomor 2, apakah bola mempunyai rusuk dan titik sudut? Berikan penjelasannya. Bola tidak memiliki sudut dan juga rusuk. Hanya mempunyai satu buah bidang yang disebut dinding bola dan satu titik pusat. Jarak dinding ke titik pusat bola itu disebut jari-jari. Jarak dinding ke dinding dan melewati titik pusat disebut dengan diameter. Contoh soal berikutnya yaitu sebutkan 5 benda yang berbentuk bola. 5 benda yang berbentuk bola yaitu ada jeruk, kelengkeng, bakso, kelereng, dan globe.
Nah, cukup sekian dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya ya untuk mendapatkan video-video terupdate dari Sahabat Belajar. Sampai jumpa.